وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلا. Halo kamu 12, assalamualaikum tetehku. Waalaikumsalam. Halo, selamat sore, menjelang maghrib, sebentar lagi maghrib, ada kisaran 30 menit lagi. Aku baru tutup toko dan juga alhamdulillah sudah beres aktivitasnya. Terus aku mau nginep di sini ya, di dekat toko, di gudangnya. Nah, lihat gudangku. Sangkar-sangkar murai banyak. Sangkar murainya berapa sih, Kak? Sangkar murainya 1.300.000 satu set. Ada yang niat jualan gak kayak aku sama? Ayo kita sharing aja, sharing. Atau ada yang mau buka usaha, hambatannya apa? Kita sharing aja, sharing ya teman-teman. Oke, kita sambil ini aja ya, rapihin uang yang baru di toko tadi, karena mau di storein cash. Dan juga untuk hadiah, bagi-bagi kuis nanti aku adain lagi di YouTube live streaming ya, minggu depan malam, tapi ya pukul 8. Pengen banget usaha Kak, tapi nggak ada modalnya. Oke, pertama aku juga waktu pengen usaha nggak punya modal sama sekali, nggak punya sama sekali. Bahkan aku tuh pernah ngerasain ya, nggak punya uang sama sekali, mau makan aja sampai bela-belain apa coba. Aku kan tinggalnya di kebun ya teman-teman, ngambil daun paku-pakuan. Terus dari manakah kita punya modal awalnya gitu ya, sampai bisa berdiri kayak gini gitu ya, usaha. Alhamdulillah ada perubahan. Jadi awalnya seperti ini teman-teman. Sudah aku ceritakan juga ya, berawal dari aku bertanya sama guru yang dia itu menurut aku orang yang sangat soleh ya, tapi beliau tidak, istilahnya gitu loh teman-teman, kan banyak ya kita tuh yang ngaku ustadz, mau ngaku ulama misalnya gitu ya, tapi apa sih namanya, kita nggak kenal gitu ya beliau itu apakah ulama atau ustadz gitu. Tapi kalau ini tuh dia malu dipanggil ustadz, padahal dia itu orang yang soleh, dia guru ngaji, tapi nggak mau dipanggil ustadz gitu loh teman-teman. Ngerti kan maksud aku gimana? Nah, terus aku nanya nih sama Pak Ustadz ini, saya tuh nggak mau Pak Ustadz, untuk makan aja susah banget, sulit banget, kayak gimana sih caranya gitu kan, kita nanya. Kata beliau, katanya gini, perbaiki dulu sholatmu, maka Allah akan perbaiki nasibmu gitu. Nah, kita perbaiki ibadah kita ya. Yang pertama itu sholat. Sholat itu kita nih niatnya memang awal-awal pengen dirubah nasibnya ya. Kita belum yang namanya sholat tuh belum ngerasa kalau itu tuh memang kewajiban, terus kita tuh benar-benar karena Allah gitu teman-teman. Kita masih seolah-olah kita tuh masih pamrih gitu, sholat itu karena ingin Allah itu mengabulkan doa kita gitu, masih kayak gitu ya kalau untuk awal-awal gitu. Tapi nggak apa-apa, terus lama kelamaan kita nanti jadi pasrah sama Allah, sholat itu menjadi kewajiban kita, jadi kita itu sama sholat benar-benar butuh gitu ya, benar-benar mengikuti perintah Allah gitu.
Nah, terus kita perbaiki sholat kita tepat waktu, sholat 5 waktu, walau awal-awal hanya karena ingin dikabulkan doanya, ya kan? Sesuai seperti kata Ustadz Ada Hidayat, ya teman-teman. Kita itu dalam sholat udah berdoa, Rabbighfirli, ya Tuhanku, ya. Rabbighfirli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warjukni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Nah, itu semuanya doa teman-teman, agar Allah memperbaiki rizki kita. Setelah kita sholat, sesudah kita sholat, kita memohon lagi kepada Allah untuk Allah memberikan rizki yang besar pada kita, untuk Allah memberikan keselamatan pada kita. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam hayna rabbana bisalam wa dihilna jannata darussalam. Terus banyak berdoa setelah kita sholat, ya kan teman-teman. Padahal selama sholatnya aja itu udah memohon rizki gitu kan teman-teman. Nah, luar biasanya kan, dalam sholat itu sesungguhnya banyak doa-doa gitu ya. Nah, kemudian setelah kita memperbaiki sholatnya, ya diberikanlah itu amalan-amalan gitu, zikiran-zikirannya gitu. Nah, dari situ kita mengamalkan puasa sunnah juga. Nah, dari situ teman-teman, doa kita tuh terkabul karena kita tadinya terbiasa sering beribadah, sholatnya tepat waktu, sering mengamal, sering puasa sunnah, sering sholat tahajud, sholat hajat, ya segala sholat sunnah kita lakukan, apalagi sholat qobliyah, ya qobliyah subuh gitu. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, di situ ada aja teman-teman rizki yang datang pada kita yang tidak kita duga-duga teman-teman. Aku aja dulu berpikir seperti ini ketika aku melihat orang membawa mobil. Aku kayaknya mustahil banget punya mobil, kataku gitu ya teman-teman. Terus ketika aku ngelihat ruko-ruko gitu ya, aku terus ngelihat rumah-rumah, kayaknya aku tuh mustahil banget ya punya rumah sendiri gitu atas nama aku pribadi gitu kan. Dan alhamdulillah malah semuanya ini terkabul loh. Yang dulunya aku tuh menganggap itu tuh mustahil, tapi setelah aku berguru gitu kan, dikasih sama guru aku, ustadz ya, amalan-amalan, zikiran-zikiran dan keyakinan gitu. Kita yakin sama Allah. Jadi gini loh teman-teman, cara kita meyakinkan ya, caranya gini. Dengan kita berpikir gini, Allah, kita tuh gini aja nih. Berlian kan mahal ya teman-teman. Berlian tuh dari mana sih? Dari adanya di bongkahan batu-batuan. Dan siapa yang menciptakan? Allah gitu kan teman-teman. Nah, siapa yang mempunyai berlian berarti dia itu orang kaya. Nah, berlian yang manusia punya itu hanya sebagian, sedangkan berlian yang Allah ciptakan di batu-batuan itu banyak. Berarti Allah maha kaya teman-teman. Jadi Allah itu menyiapkan segala-galanya di dunia ini ya dengan lengkap, dengan sehingga orang bisa menjadi kaya gitu. Allah saja mampu mendirikan langit tanpa tiang, kemudian menciptakan lautan, isinya ada mutiara ya yang berharga, ikan-ikan yang mahal-mahal ya teman-teman ya kan. Nah, itu Allah ciptakan. Kenapa kita ragu sama Allah? Kalau kita meminta sama Allah agar kita kaya, agar kita punya gitu kan, apa yang kita butuhkan Allah kabulkan, kenapa kita ragu? Kita mohon sama Allah, kita yakin, banyak berzikir, sholat 5 waktu tepat waktu. Kita yakin sama Allah kalau Allah akan memberikan apa yang kita inginkan gitu kan, yang terbaik untuk kita. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita teman-teman. Terus kalau kita sholat masih bolong tapi selalu ngamali, itu gimana dong Kak? Apa rezekinya bisa datang ke kita? Apa rezekinya bisa datang ke kita? Loh gini loh teman-teman, kita sedekah nih, kita sedekah ya, setiap hari sedekah, tapi kita tidak sholat ya. Nah, apa tujuan kita sedekah? Tujuan kita sedekah apa? Tujuan kita sedekah itu kan agar Allah ridho pada kita ya. Nah, otomatis kita meminta ridhonya Allah, kita harus melakukan perintah-perintah Allah gitu. Dengan kita sholat 5 waktu tadi, kita berbuat apa saja kalau tanpa sholat tidak akan diterima teman-teman ya. Jadi yang paling utama itu adalah sholat 5 waktu, jangan pernah bolong-bolong teman-teman. Nah,
Gimana kak kalau aku dulu bolong-bolong tapi aku pengen tobat, pengen sholat tepat waktu. Gimana cara untuk mengganti sholatnya itu? Cara mengganti sholatnya adalah dengan di qodho ya. Jadi setelah sholat zuhur ya kita terus kodoin sholat zuhurnya gitu ya. Misalnya sholat zuhur jam 12 ya, terus kita kodoin sampai jam 1 gitu misalnya ya. Kalau misalnya nggak kuat, cuma bisa kodoinnya misalnya dua kali sholat, misalnya 2 kali kodo zuhurnya, gak apa-apa. Jadi Allah itu melihat kesungguhan hati kita teman-teman ya. Kita itu berbuat ibadah, berbuat baik itu karena siapa? Hanya Allah yang tahu teman-teman. Makanya kita usahakan apapun yang kita lakukan itu karena Allah gitu teman-teman ya, agar Allah meridhoi kita. Oke, ada yang baru gabung, silahkan yang mau bertanya lagi. Ya, ikhlas dan berikhtiar, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, amin ya robbal alamin. Aku juga sama bunda, bukan orang yang soleh, bukan, aku juga orang yang banyak dosanya. Nah makanya itu aku juga hidup dulu tuh susah banget ya, menderita banget, madarat banget gitu ya. Berdoa sama Allah gitu kan, terus melakukan sholat yang tadinya bolong-bolong kita lakukan tepat waktu, kita sering-sering berzikir. Awal-awal sih karena kita ingin dikabulkan doa sama Allah, tapi lama-lama kita cinta sama Allah. Dengan kelamaan lama-lama kita terus sholat, terus berdoa, terus bersedekah, terus berzikir, lama-lama kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasulullah, tidak mengharapkan lagi bahwa kita ingin menjadi orang yang kaya raya gitu ya, hanya ingin dicintai Allah. Malah kita semakin tenang teman-teman, semua yang kita butuhkan terpenuhi teman-teman gitu. Bener teh jika kita meminta dengan hati ikhlas, insya Allah. Oh iya, insya Allah ya teman-teman, jika kita menginginkan ridho ya dan cintanya Allah gitu pada kita, malah semakin tenang, malah semakin baru juga kita terbesit dalam hati ya teman-teman, udah langsung sama Allah dikabulkan. Nah jangankan itu, aku mau cerita ya. Aku juga dengar dari ceramahnya Ustadz ada Hidayat ya teman-teman. Subhanallah, beliau itu adalah Ustadz yang sangat cerdas, yang sangat pintar, dan tutur katanya yang baik, dan juga ilmunya gitu ya yang tinggi, sehingga kita juga apabila mendengarkannya gitu langsung paham gitu ya. Jadi ceritanya gini teman-teman, kenapa kita jangan ragu ya. Kita lihat dari Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria itu berdoa menginginkan ya, berdoa dan menginginkan seorang anak, sedangkan Nabi Zakaria itu udah tua ya teman-teman, terus juga istrinya juga udah tua, bahkan divonis tidak akan punya anak gitu kan, karena sudah lansia ya teman-teman. Nah kemudian Nabi Zakaria berdoa sama Allah dengan sholat ya, tetapi Allah mengabulkan doanya itu selagi Nabi Zakaria sholat. Nah kalau kita kan berdoa sama Allah itu kan dalam sholatnya juga udah ada emang ya, dari Robbik firli warhamni wajuburni warfa'ni warjukni ya itu. Nah dalam sholat kita berdoa, setelah sholat kita juga berdoa, tapi kok belum dikabul-kabul doanya gitu. Nah itu ada apa katanya gitu kan, itu karena sholatnya belum benar. Kita perbaiki dulu sholatnya, udah bener apa enggak sholatnya. Misalnya dari wudhunya kita khusyuk apa enggak, bener apa enggak wudhunya. Terus sholatnya juga, kan ada juga yang mengeluh nih, kan Nurul aku udah rajin sholatnya tapi kok doanya belum terkabul sih gitu kan. Nah perbaiki dulu sholatnya, barangkali dalam sholat kita tuh belum benar gitu kan, apakah dari auratnya ya, dalam mukenanya yang carang-carang, atau dari gerakannya yang kurang benar, atau dari doa-doanya membaca al-fatihahnya cuman hanya seperti kereta ekspres misalnya, jadi bisa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim gitu, gak boleh gitu ya teman-teman. Tapi kita harus fasih, kita harus khusyuk gitu ya dalam hati kita ketika kita membaca al-fatihah pun seperti ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu tuh benar-benar diresapi, ya Allah, kita tuh punya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang sama kita ya teman-teman. Jadi kita benar-benar sholatnya jangan kayak kepikiran hutang, gimana ya hutang, berarti kan kita tidak kita tidak meyakinkan sama Allah. Kalau kita tuh sedang berpasrah diri pada Allah, kemudian kita minta sama Allah, kita tidak yakin kalau Allah akan menolong kita. Ya, jangan seperti itu teman-teman. Tapi dengan kita sholatnya yakin Allah akan menolong kita, insya Allah ya semuanya akan lancar, semuanya akan baik-baik saja gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Oh ya, terus tadi terusan dari ceritanya Nabi Zakaria tadi ya. Ketika Nabi Zakaria itu sedang sholat ya, itu udah Allah kabulkan doanya teman-teman. Akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Nabi Yahya ya teman-teman. Nah, karena sholatnya benar ya teman-teman, maka selagi sholat aja doanya udah dikabulkan gitu. Lagi berdiri, lagi mendirikan sholat itu sudah Allah kabulkan doanya. Dalam sholat itu semuanya doa teman-teman. Ketika kita Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro gitu, itu semuanya itu doa, sampai kita sujud, sampai kita beres selesai sholat, itu semuanya doa gitu. Makanya kita jangan ragu teman-teman dalam sholat kita, jangan bermalas-malasan pada sholat. Insya Allah itu sholat itu semuanya doa gitu. Kita harus yakin Allah akan mengabulkan doa kita teman-teman. Moga kakak mau bantuin aku. Bantuin akak, bantuin apa bunda, ada apa? Semuanya ya yang bisa membantu kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin. Aku juga gitu dulu, susah banget aku berpikir ya Allah gitu. Aku juga pernah berpikir astagfirullahalazim, kenapa hidup ini gak adil, pernah seperti itu. Tapi kita jangan pernah terbesit dalam hati seperti itu. Jangan bilang gak adil. Semuanya yang Allah berikan kepada itu yang terbaik buat kita. Barangkali kalau kita tiba-tiba belum bisa diberi kepercayaan untuk menjadi orang kaya, kita menjadi orang kaya. Tapi akhirnya setelah menjadi orang kaya kita malah banyak bermaksiat, banyak menyakiti hati orang, maka bumerang yang akan datang pada kita. Kita akan tidak bahagia juga kalau kita nantinya banyak dosa. Itu tidak bahagia teman-teman. Jangan menyangka kalau orang banyak uang dia itu akan bahagia. Belum tentu. Yang banyak uang juga ya bisa bahagia itu kalau dia menggunakan uangnya itu dengan baik ya, dan dia juga mendapatkan uangnya itu dengan berkah, dengan baik, dengan halal. Insya Allah dia akan bahagia ya. Sinyalnya putus-putus bun, aku pakai wifi ya di sini ya. Oke teman-teman, aku juga mau siapin amplop buat besok, kan hari Minggu ceritanya nih teman-teman. Aku mau jogging ya kan, terus jogging aku mau bagi-bagi kuis di sana, di alun-alun teman-teman, alun-alun Pandeglang. Di sini ada enggak orang Pandeglang? Kalau ada orang Pandeglang, ayo jogging ke alun-alun, besok pagi ada aku mau bagi-bagi hadiah kuis. Masih perlu banyak belajar lagi, semoga tetap bisa istiqomah, amin amin ya robbal alamin. Aku berdoa semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang soleh solehah, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa ya, menjadi orang-orang yang cukup. Jadi apa yang kita butuhkan itu Allah cukupkan ya, maka kita harus lebih yakin lagi sama Allah kalau kita akan selalu dikabulkan, akan selalu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang terbaik buat kita. Assalamualaikum bunda, baru bergabung ya, baru bergabung. Nanti yang ketinggalan live hari ini nanti ada ya di YouTube aku, ditonton aja. Aku tuh ngomong apa aja sih di sini, karena ini juga meyakinkan buat semuanya agar kita lebih taat lagi sama Allah,
agar kita lebih yakin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini emang kayaknya masih sepi deh. Ini yang nontonnya baru 23 orang, padahal pengikut aku tuh 48 orang. 48.000 gitu. Nih, apa sih hadiahnya gitu kan buat besok jogging, bagi-bagi hadiah kuis. Ini udah aku siapin kan, ini gini. Ini hari ini ya, untuk yang di toko hasil hari ini itu 7 juta di toko. Nah, kita keluarkan berapa persen dari 7 juta itu 700 ya. Oke, kita masukkan ke sini buat besok bagi-bagi hadiah. Tapi aku juga mau diselang-seling ya. Di dalam amplopnya ada yang 50.000, ada yang 100.000, bahkan ada yang 20.000, 10.000 juga, 5.000 juga ada gitu kan. Biar seru-seruan gitu. Biar orang tuh kayak gini loh. Ya 5.000 dalamnya gitu kan. Nanti lebih ini lagi deh. Lebih ditingkatkan lagi gitu kan. Pengetahuannya supaya orang tuh semangat gitu teman-teman. Jadi karena misalnya adanya kuis ini, yang tadinya males belajar jadi pengen belajar gitu. Dan juga semoga aja memang aku juga rezekinya dilancarkan ya, amin ya robbal alamin. Doain ya teman-teman. Alhamdulillah aku selalu lihat YouTube kakak, sama yang satunya juga. Oh, yang satunya itu YouTube-nya perusahaan aku ya, DNR King of Dark Production ya teman-teman. Ayo dong di subscribe dong, yang belum subscribe DNR King of Dark Production. Nah itu tuh dari perusahaan ya. Nanti setelah 1.000 subscriber, perusahaan akan mengadakan bagi-bagi hadiah juga gitu. Jadi karena belum 1.000 subscriber gitu ya teman-teman. Sebetulnya dari YouTube juga aku belum dapat penghasilan, tapi karena kita bagi-bagi rezeki, jangan nunggu penghasilan dulu dari YouTube, tenang aja. Makanya buat semuanya subscriber aku nih, ayo bantu buat teman-temannya juga, ayo di share agar aku itu di YouTube juga semakin banyak, kemudian ada penghasilannya. Aku nggak butuh gitu kan teman-teman, istilahnya penghasilan itu serakah dimakan kita semua, karena rizki yang Allah berikan kepada kita, kalau kita mendapatkan rizki yang lebih, ada sebagiannya itu milik orang lain yang membutuhkan. Teman-teman, kita harus ingat itu, oke? Nah, aku doakan semuanya, semoga teman-teman semua di sini menjadi orang-orang yang sukses agar bisa membantu ya. Amin ya robbal alamin. Aku nggak bisa nge-share dari YouTube kakak, udah aku coba. Oh, gini aja caranya bunda. Jadi pas bunda mana ya? Nih, Dede pinjam dulu HP-nya. Misalnya gini nih teman-teman ya, caranya. Nih, ini kan YouTube dari DNR King of Dark Production ya. Di sini ada bagikan nih. Di sini ada bagikan aja, klik ya. Kemudian di sini ada WA. Di sini ada WA. Terus ada juga Facebook ya, karena ini punya anak aku, nggak ada Facebooknya. Biasanya di sini ada Facebook, nanti bagiin aja ke Facebook, kemudian juga ke WA gitu teman-teman. Caranya agar orang-orang subscribe YouTube aku gitu. Dan kalau aku misalnya pertama kali, aku janji ya teman-teman, pertama kali aku dapet penghasilan dari YouTube, aku janji aku bagiin ke subscriber setia aku yang pertama kali aku ikut. Aku janji teman-teman, tulis ya. Pokoknya nanti kalau misalnya aku dapat penghasilan dari YouTube pertama kali gajian, biasanya kan kalau pertama kali gajian dari YouTube tuh memang jutaan ya, sedikit memang katanya. Ada yang dapat 1.200.000 awal-awal tuh, ada yang dapat 1.700.000, itu kan sedikit ya memang awal-awal. Tapi kita bagiin semuanya, aku nggak makan, aku bagiin semuanya buat subscriber aku. Gak apa-apa, nanti aku tulis subscriber aku pertama kali siapa gitu kan, yang setia, yang rajin, yang selalu nge-share. Aku bagikan nanti ke kalian semua pertama gaji aku di YouTube gitu kan.
ini belum ada gajinya. Membagikan video, iya, bagikan ya. Pokoknya doain aja ya teman-teman, semoga aku menjadi YouTuber. Tapi di sini juga aku pengen jadi YouTubernya ya, ingin menjadi motivator ya teman-teman. Aku kalau misalnya dakwah aku nggak bisa. Kenapa? Aku juga masih minim ilmu pengetahuan agamanya teman-teman. Aku hanya bilang aku ingin jadi motivator aja, udah gitu. Duh, mengok lagi kacamatanya. Ya sambil kita masukin buat hadiah kuis besok jogging ya teman-teman. Gitu. Tuh. Nah, dan juga besok aku mau bikin vlog ya. Besok aku mau bikin vlog sama pengusaha muda teman-teman, masih muda banget. Jadi ini juga buat menginspirasi buat teman-teman semua ya. Itu susah banget sih. Menginspirasi buat teman-teman semua. Masih muda, cakep. Besok ya. Belum menikah. Aku mau podcast beliau. Ini 100.000 ya, kita masukkan 700 ya tadi ya. Untuk hari ini kita masukkan. Kakak bagi dong, kali aja dapat rezeki. Oh, ini mah udah ada nih isinya ya. Iya, nanti kan aku bagi-bagi kuis. Besok, minggu depan. Ini 100 sampai 200 ya. 100 aja dulu ya. Besok ya yang jawab pertanyaan. Ya, semoga beruntung. Tuh. Nanti aku bagi-bagi kuis di live juga ya di YouTube hari Minggu depan, tapi bukan minggu besok ya. Aku juga uangnya kan bagi-bagi teman-teman. Aku juga bagiin uang dilihat gitu, seminggu sekali tuh harus ngebagiin berapa gitu. Baru masuk berapa tadi? 400 ya? Baru masuk 400. Tadi 100 ya? Saya ada gocapnya ya. Assalamualaikum teteh, berkah selalu, berkah umurnya, berkah rezekinya, amin ya robbal amin. Makasih ya. Yang belum ngeliat tadi dari awal live aku ngomongin apa aja, nanti aku upload di itu ya, di YouTube ya. 700. Jadi nanti yang sisa-sisanya kita buat yang goceng. Yang goceng, yang 10.000, yang 20.000. Terkadang aku juga sedih loh teman-teman. Jadi gini ya, kemarin kan aku tuh waktu bagi-bagi di pasar ya teman-teman, ceritanya bagi-bagi di pasar aku cuma nanya rukun iman sama rukun Islam. Tapi masya Allah ya teman-teman, banyak yang nggak tahu, padahal mayoritas kita tuh Islam tapi nggak tahu rukun iman sama rukun Islam. Assalamualaikum, semoga rezekinya berkah, amin ya robbal alamin. Oke, ada yang mau tanya apa lagi? Aku jawab nih teman-teman. Selagi belum maghrib ya. Aku lagi halangan sih sebetulnya. Jangan ngomong-ngomong dong ya. Yang belum ikut dari awal, taliin aja deh. Aku suka ditali-tali gini. Ini uang receh-recehnya juga aku masukin ke amplop buat hadiah besok gitu. Dibully nggak ya bagi-bagi hadiah receh gini? Ya enggak lah, kan jangan lihat hadiahnya ya. Jadi ada yang 100, ada yang 20.000, ada yang 50.000. Kemarin ada yang 200.000 loh. Siapa kali yang menangnya aku nggak tahu ya, karena itu kan diamplopin. Aku mau beda dari YouTuber yang lain.
kalau bagi uang itu nih katanya Bu 300.000 500.000 ya. Memang sih itu juga mungkin mancing buat followers juga kali ya, buat subscriber, tapi aku nggak tahu itu tuh caranya kayak gitu. Aku nggak bisa loh pura-pura jadi orang sombong, aku nggak tahu. Boleh nggak sih kalau jadi orang apa sih pura-pura sombong gitu, boleh nggak sih? Aku ya dibully, istilahnya dibully kayak ini aja, kayak bagi GA gitu ya, ada yang ngeluh gini gitu gini gitu, aku udah sedih. Apalagi kalau misalnya aku dibully, wah habis-habisan sama netizen. Duh gimana ya, aku ini orangnya baperan. Orang-orang tuh suka bisa loh ya nyeting-nyeting agar banyak subscribernya. Misalnya harus bisa jadi kuat mental dulu supaya dibully sama orang terus terkenal biar viral katanya. Aku nggak bisa, aku nggak mau, aku pengen viralnya itu dengan baik-baik gitu, pengen banyak subscriber yang baik apa sih, karena menyukai motivasi gitu kan, menyukai karena hal-hal yang baik-baik gitu teman-teman. Udah siap ya amplopnya, nanti ikutin ya aku bikin vlog besok pas jogging. Jadi besok aku ada 2 acara nih, karena besok juga kan memang ada pengiriman barang. Tapi paginya gini, aku subuh jogging ya setelah sholat subuh. Terus nanti pagi-paginya bagi-bagi hadiah di sana di alun-alun. Terus jam 8-nya, jam 8 pagi aku mau podcast apa namanya, pengusaha masih muda, cowok ganteng. Ganteng cakep ya. Cakep, terus udah usaha gitu kan, pokoknya supaya menjadi inspirasi buat kita semua gitu. Maaf tinggal dulu Kak, mau maghriban dulu. Oke, baiklah teman-teman, cukup di sini aja ya, karena ayo dipersiapkan buat kalian semua untuk maghriban dulu ya. Dan makasih yang udah tonton live dari aku dan juga udah share-share ya. Karena inget, gaji pertama di YouTube aku akan aku bagikan kepada subscriber yang pertama, yang setia, yang selalu share, minta saudara-saudaranya untuk subscribe, udah nge-share, terus selalu komen, selalu like, selalu salin tautan. Pokoknya aku akan bagiin ke kalian semua gaji pertama aku di YouTube. Entah nggak tahu nggak berapa ya teman-teman, aku minta supportnya ya. Aku juga rencananya gitu teman-teman, mau ke ke sekolah-sekolah, ke anak-anak untuk memberikan motivasi, ke sekolah-sekolah SMK misalnya gitu. Oke teman-teman, makasih ya, sukses selalu buat kakak, amin ya robbal alamin. Sukses selalu buat kakak juga, Kalina 13091. Makasih ya doanya, akan selalu saya support kak. Razerendra, ya makasih ya selalu support. Pokoknya gaji pertama aku nih aku akan kasih kepada kalian, oke, di YouTube. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Oke, udahan dulu.